Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una wazidna warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin dan muslimat, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Di dalam hidup tentu kita tidak bisa menghindar dari yang namanya ujian. Ujian akan selalu datang dan menghampiri, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Allah tetapkan pada setiap manusia, dan ujian itu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan dalam rangka untuk menguji keimanan kita. Jadi ujian itu datang untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi ujian itu datang untuk menguji keimanan kita kepada Allah. Oleh karenanya, di antara yang mungkin sering kita dengarkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Untuk Allah menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut ingin melihat siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Sehingga semakin besar orang itu berpegang teguh dengan agama, maka semakin besar pula ujian dan cobaan akan menimpa dirinya. Semakin kuat agamanya, semakin kuat pula ujian menerpa. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan heran apabila ujian yang paling besar diberikan kepada para nabi dan para rasul. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyaddul bala al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujian menimpanya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, lalu orang yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu, kata Nabi, mendapatkan ujian dan cobaan sesuai dengan tingkat agamanya. Fa in kana fi dinihi sulba istadda bala. Apabila agama dia kuat, maka semakin berat pula ujian dan cobaan yang menimpa. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinih. Tapi kalau agamanya tidak kuat, maka dia akan diuji dan dicoba oleh Allah sesuai dengan tingkat agamanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam pelajaran sirah nabawiyah, di mana telah kita ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa kecil beliau, dan di sana kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menimpa beliau ujian demi ujian. Bahkan semenjak beliau belum lahir, bapak beliau sudah meninggal dunia, sehingga beliau terlahir sudah menjadi anak yatim. Banyak orang-orang yang enggan untuk menyusui beliau, yang pada akhirnya beliau dirawat dan disusui oleh seorang wanita yang mulia pada waktu itu, yaitu Halimatus Sa'diyah. Dan telah kita ceritakan bagaimana Halimatus Sa'diyah merawat Rasulullah SAW yang masih bayi tatkala itu. Dan juga telah kita sebutkan bagaimana kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah semenjak merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya terjadilah peristiwa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dada beliau harus dibelah, kemudian dicuci jantung beliau. Ini sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Sampai pada akhirnya dikembalikan kepada ibunda beliau. Namun tidak lama beliau bersama ibundanya. Ibundanya meninggal dunia ketika Nabi berusia 6 tahun. Ibunda beliau wafat, sehingga beliau pun menjadi anak yatim piatu pada waktu itu.
sehingga harus dirawat oleh kakek beliau sendiri yang bernama Abdul Muttalib. Dan itu pun tidak lama, hanya 2 tahun Abdul Muttalib merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditinggal mati kembali oleh kakek beliau di umur Rasulullah ketika itu 8 tahun. Lihat bagaimana ujian dan cobaan itu sudah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan semenjak beliau kecil. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang pada akhirnya kemudian beliau pun dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang sangat menyayangi Nabi. Bahkan perhatian Abu Thalib kepada Rasulullah SAW ketika itu sangat besar, bahkan melebihi anak-anaknya sendiri, anak-anaknya Abu Thalib sendiri. Beliau sering memberikan kekhususan untuk Nabi, perhatian khusus untuk Nabi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang dekat dengan beliau, termasuk pamannya ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh paman beliau Abu Thalib yang memang sangat dekat dengan bapak beliau Abdullah, karena beliau dengan Abdullah saudara seayah dan seibu, saudara kandung, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Abu Thalib pada waktu itu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah bersama Abu Thalib inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tumbuh dewasa dan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan istri pertama beliau yang bernama Khadijah radhiyallahu taala anha. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dijaga oleh Allah di masa-masa beliau. Allah Subhanahu wa taala sucikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari najis-najis dan kotoran-kotoran jahiliyah, sehingga semua aib, segala hal-hal yang buruk itu tidak pernah melekat sedikit pun pada diri Nabi. Dalam keadaan orang-orang jahiliyah pada waktu itu, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, mereka makan harta riba, mereka berzina dan melakukan sekian banyak pelanggaran agama dan moral tatkala itu. Tapi sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tersentuh oleh kejahiliahan tersebut. Sehingga Nabi sebelum beliau terangkat menjadi nabi dan rasul itu tidak pernah sama sekali melakukan penyembahan kepada selain Allah. Dalam keadaan beliau belum menjadi nabi dan rasul. Kenapa? Allah jadikan di dalam hati Nabi Muhammad ketidaksukaan pada patung dan berhala itu. Bahkan adat dan kebiasaan orang-orang jahiliyah itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Di antara salah satu adat jahiliyah orang-orang terdahulu, mereka itu biasa membuka aurat mereka dan tidak malu terlihat auratnya, itu tidak malu. Makanya pernah diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pernah suatu hari orang-orang Arab mereka mau merenovasi Ka'bah pada waktu itu. Orang-orang Arab sudah mengagungkan Ka'bah. Sisa-sisa peninggalan Nabi Ibrahim masih ada pada mereka. Maka pada peristiwa merenovasi Ka'bah, Rasulullah ikut di situ. Nabi Muhammad SAW ikut di waktu itu. Beliau masih muda, belum terangkat menjadi nabi dan rasul.
Maka mulailah manusia, orang-orang ketika itu mengangkut batu untuk apa namanya, dibawa ke dekat Ka'bah supaya bisa merenovasi Ka'bah itu. Nah, pada waktu itu orang-orang Arab terutama, mereka biasa memakai baju ya satu helai kain saja, yakni baju bawahan. Adapun atasan mereka tidak pakai. Nah, ketika mau mengangkat batu, itu kan batu diangkat itu kan di atas pundaknya. Nah, orang-orang Arab karena kain mereka itu satu saja, mereka ambil kain mereka dari bawah, mereka letakkan di sini. Otomatis auratnya tersingkap. Dan itu tidak membuat mereka malu. Subhanallah. Nah, Nabi SAW ketika itu ada di situ. Beliau tidak singkap kainnya tersebut ke atas, karena kalau tersingkap terbuka auratnya. Maka Nabi tetap mengangkat batu di atas pundaknya. Maka suatu hari pernah dilihat oleh paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkata, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, coba kau angkat kainmu itu yang di bawah, kemudian kau jadikan di pundakmu, supaya pundakmu ini tidak lecet pas mengangkat batu." Maka berdasarkan saran pamannya ini, Rasulullah mau mengambil kainnya, Pak. Pas mau diangkat kainnya, tiba-tiba Nabi langsung pingsan. Tiba-tiba Nabi SAW langsung pingsan terjatuh, sehingga ketika itu tidak tersingkap aurat beliau. Subhanallah. Dan ini kata para ulama sebagai bentuk penjagaan Allah. Sehingga sahabat yang meriwayatkan hadis ketiga itu berkata, "Sungguh aku tak pernah melihat auratnya Rasulullah tersingkap." Tidak pernah. Sementara orang-orang Arab yang lain itu sudah menjadi kebiasaan mereka menyingkap aurat itu. Sementara Nabi tidak pernah melakukan itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini sekali lagi sebagai bentuk penjagaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga pernah disebutkan dalam cerita, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di suatu tempat. Tiba-tiba Nabi mendengar sesuatu keramaian. Ternyata Nabi lihat dari kejauhan, ada apa orang-orang kok ramai-ramai itu? Ternyata ya, pada waktu itu manusia sedang berkumpul. Seakan-akan mereka melakukan suatu bentuk perayaan, ya. Di situ mereka menyanyi-nyanyi, naam, kemudian minum khamr di situ. Seakan-akan berpestalah mereka. Ada khamrnya, berjoget-joget, menyanyi. Nah, kemudian Nabi SAW, kalau zaman kita sekarang ya kayak diskotik itulah. Nah, Nabi ingin menghampiri itu. Ketika Nabi SAW datang, kemudian mau duduk, tiba-tiba Nabi pingsan lagi. Dan disebutkan dalam riwayat itu, tidaklah Nabi terbangun kecuali pada waktu itu matahari sudah meninggi. Baru Nabi tersadarkan. Sehingga Nabi SAW sama sekali tidak melihat kelakuan orang-orang jahiliyah minum-minum khamr, berjoget-joget dan bernyanyi-nyanyi di situ. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan sekali lagi, ini sebagai bentuk penjagaan Allah kepada Nabi. Allah ingin jaga Nabi SAW agar jangan sampai tersentuh dengan perbuatan maksiat, dengan kejahiliahan, dengan kemusyrikan, dengan segala penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini para jamaah. Dan Nabi ketika itu sekali lagi belum terangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun, Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sehingga Rasulullah menjadi pribadi yang sangat amat baik pada waktu itu di masa muda beliau. Dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang sangat terpuji. Dan itu dikenal oleh orang-orang Arab. Mereka menjuluki Rasulullah sebagai Al-Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Itu julukan orang Arab untuk Nabi. Makanya, Pak,
Pernah disebutkan ketika orang-orang Arab berselisih mereka, ketika mereka merenovasi Ka'bah itu kan Hajar Aswad, batu Hajar Aswad mereka buka. Maka mereka pun dari setiap kabilah Arab mereka berebut, ini siapa yang berhak batu Aswad di tempat. Mereka tahu kemuliaan Hajar Aswad ini, siapa yang berhak untuk meletakkannya di tempatnya. Maka mereka pun saling berebut, setiap suku, setiap kabilah mengklaim merekalah yang berhak untuk meletakkannya, sampai terjadi keributan, bahkan hampir berperang mereka satu sama lain. Akhirnya mereka pun memutuskan, sudah kalau begitu kita ambil penengah, kita lihat saja dari pintu Ka'bah ini, kata mereka, siapa yang pertama kali datang dan kita lihat dia keluar, maka dialah menjadi penengah kita, dialah yang memutuskan perkara kita. Akhirnya mereka sepakat, mereka terus melihat siapa kira-kira orang pertama ini yang datang ini. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ternyata orang pertama yang muncul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi muncul, Nabi SAW datang, mereka langsung mengatakan apa? Ja'al amin, sungguh telah datang seorang yang sangat jujur lagi terpercaya. Kami ridho dengan orang ini, biarlah dia menjadi penengah, biarlah dia yang memutuskan. Itu sepakat semua kabilah orang Arab ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tatkala itu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW pun memutuskan perkara itu di tengah-tengah mereka, yang mana Nabi SAW memerintahkan agar selembar kain ya kemudian dipaparkan, untuk ditaruh Hajar Aswad itu di tengah-tengah. Kemudian setiap kepala suku dari kabilah masing-masing kabilah itu memegang ujung-ujung kain tersebut, kemudian dibawa mau diletakkan ke tempatnya. Setelah berada di dekat Ka'bah, Rasulullah SAW sendiri mengambil dengan tangannya yang letakkan di tempatnya, dan orang-orang Arab ridho dengan hal tersebut. Selesailah perselisihan mereka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi itu memang sudah dikenal dengan kelurusan, kebaikan, kemuliaan akhlak beliau. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya akhlak yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat, atas akhlak yang sangat mulia. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah angkat menjadi nabi dan rasul, tidak ada celah sedikit pun juga orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Nabi. Tidak ada celah. Mereka katakan Nabi itu orangnya sombong, Nabi orangnya sangat tawadu. Mereka mau katakan Nabi itu pendusta, Nabi orangnya jujur. Mereka mau katakan Nabi itu pengkhianat, Nabi orang terpercaya. Jadi sama sekali tidak ada celah bagi orang-orang musyrikin untuk menjadi Nabi sisi akhlaknya, karena akhlak beliau betul-betul sempurna. Dan itu diakui oleh orang-orang Arab ketika itu. Sampai pada akhirnya kan yang pertama kali memunculkan dan menyebarkan isu yang jelek untuk Nabi itu kan seorang yang bernama Al-As bin Wa'il. Itulah yang karena sebab itulah Allah turunkan surat Al-Kautsar. Karena si As bin Wa'il ini menuduh Nabi SAW itu abtar katanya, orang yang tak punya keturunan, tidak ada keturunan laki-lakinya, meninggal semua, yang ada cuman keturunan perempuan saja. Maka mereka tuduh Rasul ini, Muhammad ini katanya seorang yang abtar. Allah turunkan satu surat di dalam Quran itu, Inna a'tainakal kautsar,
Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kenikmatan yang sangat banyak, telaga, sungai yang ada di dalam surga. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencela kamu, orang yang menghinakan kamu, orang yang merendahkan kamu, dialah yang abtar, dialah yang terputus. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul memutus si As bin Wa'il ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi seorang hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang terus namanya harum sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena akhlaknya Nabi inilah yang menjadikan manusia itu tertarik dengan Nabi, bahkan mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama menegaskan bahwa kebanyakan orang masuk Islam, kebanyakan orang masuk Islam di masa Rasulullah itu bukan karena melihat mukjizat Nabi, bukan juga karena sebab atau dibacakan kepada mereka Quran. Ada di antara sahabat yang masuk Islam karena bacaan Quran, tapi banyak-banyaknya kata ulama, orang masuk Islam karena melihat akhlaknya Rasulullah, karena melihat kepribadiannya Rasulullah yang sangat luar biasa. Itulah yang menjadi daya tarik manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan itu diakui oleh siapapun. Makanya oleh istri beliau sendiri, ketika Nabi SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah merasa ketakutan, Rasulullah merasa ada gangguan di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui istri beliau Khadijah radhiyallahu anha menenangkan hati Rasulullah. Apa kata Khadijah? Wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, kata Khadijah, Allah tidak mungkin menghinakan kamu. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau wahai suamiku adalah orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Engkau sering menolong orang, engkau sering memberi kepada fakir miskin. Dipuji suaminya, disebutkan akhlak-akhlak beliau yang luar biasa itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya jamaah, betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang terpuji di masa ini karena kepribadian beliau yang sangat luar biasa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam tumbuh sebagai pribadi yang sangat mulia, pribadi yang sangat agung, yang Subhanahu wa ta'ala sucikan beliau dengannya. Nah, disebutkan di dalam sejarah, fala balagas sana, ketika Nabi berumur 12 tahun, kharaja ammihi Abi Thalib, beliau pernah keluar melakukan safar perjalanan bersama pamannya Abu Thalib. Kemana? Beliau pergi ke negeri Syam, hatta balagha Busra, sampai ke negeri yang bernama Busra. Jadi Nabi bersama pamannya Abu Thalib pergi ke negeri Syam, dan ini perjalanan safarnya Nabi yang kedua. Setelah sebelumnya beliau pernah safar bersama ibunda beliau. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika Rasulullah pergi bersama pamannya ke negeri Syam. Negeri Syam itu dulu ya adalah negeri yang sangat luas, yang mencakup negara Libanon pada hari ini, Palestina, kemudian Suriah dan Yordania. Nah, sekarang kan sudah menjadi 4 negara itu. Dulunya itu tergabung dalam negeri Syam namanya. Negeri Syam namanya. Nah, Nabi sampai ke Busra bersama pamannya ini. Busra ini disebutkan di dalam sejarah
adalah suatu kota di sebelah selatan barat Suriah. Sampai sekarang ada nama kotanya itu, kota Busra di Suriah. Nah, Rasulullah pernah pergi ke sana, dan Busra pada waktu itu menjadi pusat perdagangan di negeri Syam pada masa itu. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah bersama pamannya Abu Thalib pergi ke negeri Syam untuk apa? Untuk berdagang. Kan sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab Quraisy untuk berdagang. Mereka pergi ke utara dan pergi ke selatan. Mereka pergi ke selatan itu ke negeri Syam. Adapun ke utara mereka pergi ke negeri Yaman. Nah di Syam pada waktu itu sedang musim dingin, sementara Yaman musim panas. Jadi kalau terjadi musim dingin, maka mereka orang-orang Arab pergi ke Yaman. Sementara kalau musim panas, maka mereka berangkat ke negeri Syam. Nah, inilah kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam surat Quraisy. Liila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Kebiasaan mereka pergi melakukan rihlah dagang di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin, ya, mereka pergi ke Syam, dan di musim panas mereka pergi ke Yaman. Maka Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Rabb pemilik Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kepada kalian untuk hilangkan rasa lapar dan memberikan keamanan kepada kalian sehingga tidak ada lagi rasa takut pada kalian. Allah singgung di dalam surat Quraisy, dan itu pun pernah dilakukan oleh Nabi bersama pamannya berdagang ke negeri Syam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah, umur Nabi ketika itu 12 tahun, tapi sudah diajari dagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Iya. Nah, ini apa namanya, di antara faedah bahwasanya yang namanya suatu pendidikan itu terkadang butuh dipraktekkan. Iya, suatu pendidikan itu bukan fokus berada di dalam kelas terus, tidak ada prakteknya, tidak ada keluar lapangan. Salah satu dari pendidikan terbaik itu, selain kita ajarkan pada anak-anak didik kita teori, maka terkadang butuh anak-anak itu kita ajarkan praktek, terjun ke lapangan langsung. Nah, supaya apa? Terkadang anak kita itu punya bakat, terkadang dia itu punya skill, ya. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini butuh untuk diasah, butuh untuk dilatih. Nah, inilah yang perlu terkadang apa namanya diakomodir oleh orang tua, oleh guru, ya, supaya apa namanya betul-betul terlatih itu anak itu. Tidak hanya mereka menerima pendidikan di dalam kelas mereka secara khusus, tetapi kadang butuh juga dipraktekkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bakat seperti ini terus dimiliki oleh Nabi. Makanya Rasulullah SAW nanti akan kita kisahkan juga, ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan manfaat dari perdagangan beliau tersebut, sehingga beliau sangat ahli dalam Khadijah radhiyallahu anha untuk menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sebelum menikah dengan Nabi, ya, Rasulullah itu menjadi pegawainya Khadijah. Dialah yang mendagangkan barang-barangnya Khadijah itu, ya, ke negeri Syam bersama budaknya yang bernama Maisarah. Maka ketika Rasulullah SAW membawa dagangan-dagangan Khadijah radhiyallahu anha ke negeri Syam, kemudian terlihat bagaimana kepandaian Nabi dalam berdagang, mendapatkan keuntungan besar, keberkahan, ya. Dan Khadijah radhiyallahu anha juga melihat bagaimana kejujuran Nabi SAW, ya, di dalam mendagangkan barang-barang dagangannya Khadijah. Itulah yang membuat Khadijah tertarik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau menikah dengannya. Ini para
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di negeri Busra inilah ketika Nabi SAW berumur 12 tahun ya, bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai di Busra maka beliau dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Bahira. Pendetanya orang Nasrani. Ketika itu agama Nasrani masih agama yang murni, belum ada penambahan maupun pengurangan. Nah, disebutkan bahwa Bahira ini pendeta Nasrani, ini pendeta terkenal, Pak. Bahkan disebutkan ya, pendeta Bahira ini terdokumentasi di dalam di dalam agama Nasrani. Ada namanya yang dikenal dengan julukan Jerjis atau Sarjis. Ini pendeta Bahira ini. Nah, pendeta Bahira ini ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tercengang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Karena apa yang beliau saksikan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul ada dan tertulis di dalam kitab. Ya, bahwanya akan datang Nabi yang terakhir, ciri-cirinya begini, ya. Asal usulnya dari sana, kemudian datang dan betul-betul dilihat oleh pendeta Bahira, kemudian kenal ini Nabi ini. Sehingga ketika itu Abu Thalib beserta Rasulullah SAW diundang oleh pendeta Bahira ini, diundang ke rumahnya untuk pendeta Bahira melihat lebih detail Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sehingga ketika datang jamaah sekalian, faja'a wa akhadha biyadihi, Rasulullah datang ketika itu, kemudian tiba-tiba pendeta Bahira mengambil tangannya Rasulullah, dan disitulah beliau yakin, pendeta ini yakin, dan beliau berkata, hada sayyidul alamin, ini adalah anak yang nanti bakalan menjadi pemimpin manusia. Kata si pendeta Bahira ini, hada rasulur rabbil alamin, dia akan menjadi utusan Allah Rabbul alamin. Hada yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin, ini anak akan menjadi utusan Allah yang menjadi rahmat untuk alam semesta. Allahu akbar. Ini seorang pendeta Nasrani, Pak, ya, mengungkapkan kalimat seperti itu. Karena apa? Dia telah baca di dalam kitab mereka ada nabi akhir zaman yang muncul, ya, dari seperti itu. Makanya disebutkan dalam riwayat, ya, bahwasanya si pendeta Bahira ini memang sudah melihat dari kejauhan. Kok dia melihat batu dan pohon itu seakan-akan tersungkur sujud. Kata si pendeta Bahira ini, dia tidak sujud, dia tidak, seakan benjolan sebesar telur burung merpati, ya, yang ada di dekat punggungnya Nabi SAW ke arah kiri sedikit. Itu dibuka oleh pendeta Bahira, dan benar ada tanda kenabian itu. Sehingga beliau semakin yakin bahwasanya ini adalah Nabi dan Rasul Allah. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya ulama juga sudah menyebutkan bahwasanya di kitab Injil terdahulu ada yang menyebutkan, katanya di Injil Barnabas itu ada penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan nama Rasulullah disebut dengan nama Muhammad. Itu di Injil itu ada. Nah, beda dengan Injil yang ada di zaman sekarang ini. Itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pendeta Bahira ini berkata seperti itu, maka orang-orang pun bertanya sama dia, "Ma ilmuka bidzalik?" Kau tahu dari mana wahai pendeta Bahira? Mengapa kau mengklaim ini seorang nabi? Dari mana kau dapat? Qala, maka pendeta Bahira mengatakan, "Innakum hina aqbaltum minal aqabah lam yabqa syajarah wala hajar illa kharra sajida." Kata pendeta Bahira ini, sesungguhnya tadi aku melihat ketika dia datang bersama pamannya, ya, sungguh dia berasal ketika dia datang tidaklah ada, ya, satu pohon pun
dan tidak ada satu batu pun yang dia lewati melainkan langsung tersungkur sujud. Wala yasjuduna illa linabiyyin, dan mereka itu tidak mungkin sujud kecuali untuk seorang nabi. Nah, wa inna najiduhu fi kutubina, kata pendeta Bahira, dan sungguh aku mendapati dalam kitabku Injil ini, kata si pendeta Bahira ini. Subhanallah. Nah, untuk lebih meyakinkan, pendeta Bahira ini bertanya kepada Abu Thalib. Disebutkan dalam sebagian riwayat, pendeta Bahira bertanya kepada Abu Thalib ini, wahai Abu Thalib, apa hubungan kamu dengan anak ini? Maksudnya Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Thalib berkata begini, huwa bni, dia ini anakku, kata Abu Thalib. Maka kata pendeta Bahira, kadzab, kamu berdusta, kamu berdusta. Katakan dengan sesungguhnya, siapa dia ini? Kenapa? Pendeta Bahira ini tidak bisa dibohongi. Dia sudah tahu ciri Nabi, bahwasanya Nabi akhir zaman ini Nabi yang datang sebagai anak yatim, tidak mungkin ada bapaknya. Sehingga ketika Abu Thalib mengatakan dia ini anakku, langsung diingkari oleh si pendeta Bahira ini. Dia bukan anak, tidak mungkin. Nah, maka akhirnya Abu Thalib pun jujur, dia adalah keponakanku. Nah, barulah si pendeta Bahira ini percaya. Nah, kalau dia keponakanmu, ya betul memang, karena aku dah baca di dalam kitabku bahwa Nabi akhir zaman dia adalah seorang Nabi yang terlahir sebagai anak yatim. Maka pendeta Bahira berkata kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, cepat-cepat kau pulangkan ini anakmu ini, cepat-cepat kau pulangkan ini keponakanmu ini. Kenapa? Ya karena aku khawatir nanti akan datang orang Yahudi dan beritanya tersebar, dia akan bunuh ini Muhammad ini, katanya. Kenapa? Terkenal orang Yahudi, Pak, pembunuh para nabi. Dia telah membunuh Nabi Yahya alaihi salam, dan dia telah konon katanya juga membunuh Nabi Zakaria, dan hampir-hampir saja dia membunuh Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala singgungkan di dalam Al-Qur'an, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan mereka Yahudi berkata, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, utusan Allah. Memang dikenal Yahudi itu pembunuh para nabi. Tapi mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Allah katakan apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, itu yang mereka bunuh itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang pembunuhan itu benar-benar berada dalam keraguan-raguan, malahum bihi min ilm, sehingga mereka tidak punya ilmu yang yakin tentang hal tersebut, illa tiba'adh, kecuali hanya praduga-praduga. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Barrafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa ke sisinya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka berdasarkan saran pendeta Bahira ini, akhirnya Rasulullah Pak cepat-cepat dipulangkan ketika itu. Khawatir nanti Yahudi tahu mau dibunuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terakhir bahwasanya ada isu mengabarkan bahwasanya pendeta Bahira ini mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bermajelis dengan Rasulullah. Yani Rasulullah ketika masih kecil. Sehingga dari sana dimunculkan isu katanya bahwasanya Quran itu dibuat oleh Nabi. Kenapa? Diajari sama pendeta Bahira. Dan itulah yang diserukan oleh sebagian orang-orang orientalis dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Padahal tidak ada riwayat Nabi SAW itu pernah duduk bersama pendeta Bahira. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan sejarah masa kecil Rasulullah SAW.
mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan memberikan pelajaran yang berarti bagi kita di dalam hidup kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.